Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya pada hari ini. Bagaimana anak-anak sekalian? Sehat semua? Tentunya hari ini kita berharap tenaga kita fit, sehat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga kita semua diberi kesehatan. Salam sehat buat semuanya. Kita tetap semangat, lanjut pada materi menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Lanjut dari materi minggu lalu, yaitu berikut. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang teknik dalam bernyanyi. Sebenarnya apa sih bernyanyi? Bernyanyi sudah semua orang tahu bahwa menyanyikan suatu lagu atau lirik yang ada nadanya. Kalau lirik tidak ada nadanya, maka tidak bisa dinyanyikan, hanya bisa dibaca sebagai biasa seperti membaca puisi misalnya, itu tidak ada lagu. Tetapi kalau yang dikatakan bernyanyi, itu ada melodinya. Baik, apa saja yang harus diperhatikan dalam bernyanyi? Di sini salah satunya sikap badan dalam bernyanyi. Sikap badan dalam bernyanyi yaitu badan tegak dan rileks. Kaki dibuka sedikit. Berat badan tertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Dada dibusungkan tapi tetap rileks. Maksudnya dibuka, tegap, tidak terlalu membusung. Pandangan lurus ke depan. Posisi tangan rileks ke samping kiri kanan. Seperti biasa. Jadi rileks saja. Itu sikap badan di dalam bernyanyi. Selain sikap badan, perlu juga diperhatikan tentang pernafasan. Kesehariannya kita bernafas biasa. Pernafasan di dalam bernyanyi tidak sama seperti pernapasan dalam bicara biasa. Pernapasan di bernyanyi memerlukan satu pernapasan yang benar. Nah, di sini pernapasan yang digunakan dalam bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini, pernapasan diafragma ini maksudnya terdapat otot yang secara langsung itu akan terasa. Sebagai contoh, terdapat otot jika terus dilatih dengan olah nafas akan menjadi lebih kuat. Tentunya ya, yang ada kaitannya dengan pernapasan diafragma. Bukan sekedar otot sebagai tenaga untuk mengangkat sesuatu, tidak. Tetapi adalah yang ada kaitannya dengan organ tubuh dalam diafragma. Sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya nafas pada saat kita bernyanyi. Ini bisa dilatih, misalnya kalian semua mengambil nafas melalui hidung. Diambil nafas, setelah itu ditahan beberapa saat, dikeluarkan melalui desis suara. Contoh, ambil nafas melalui hidung, tahan, keluarkan pelan-pelan dengan desis. Begitulah cara pernapasan yang baik. Terus organ tubuh yang ada kaitannya dengan pernapasan diafragma, kalian bisa memegang di atas pinggang, nanti otot itu akan bekerja atau tidak. Nah, seperti itu.
memang tidak bisa serta-merta dalam latihan pernafasan diafragma ini. Memerlukan satu proses yang sangat panjang, tetapi keuntungannya banyak sekali. Dalam pernapasan yang bagus akan mengeluarkan suara yang panjang, suara yang lebih bagus karena nafasnya bagus. Jadi sudah ada dua ya, satu sikap badan. Sikap badan juga tidak boleh enaknya di dalam bernyanyi. Tadi sudah kita lihat. Nah, ini sikap badan. Kita lihat kembali. Yang kedua, pernapasan diafragma. Ada pernapasan yang lain, pernapasan dada misalnya. Pernapasan dada ini tidak menguntungkan untuk bernyanyi. Karena apa? Pendek. Sehingga keluarnya nafas kurang bagus untuk bernyanyi. Hasilnya untuk bernyanyi kurang bagus. Latihan pernapasan diafragma, diambil nafas melalui hidung. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Atau bayangkan seperti mencium bau parfum, kalian pasti akan menahannya sebentar. Lalu udara langsung masuk ke ruang diafragma. Dan di sekitar seketika itu juga, otot diafragma akan mendesak ke bagian depan seluruh udara, menyebar di diafragma sampai ke samping dan belakang. Jadi nanti bisa dilihat apa sih keuntungannya pernafasan diafragma di dalam praktek bernyanyi. Tahan nafas selama beberapa detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. Lalu keluarkan nafas tersebut dengan lembut. Mengeluarkan suara desis halus, tidak dihempaskan. Tidak dihempaskan nafasnya, karena nafas kalau dihempaskan langsung habis. Jadi nafas di sini dikeluarkan sedikit-sedikit dengan desis. Jadi saya ulang lagi. Ambil nafas, tahan 5 detik, paling tidak 5 detik. Setelah itu keluarkan melalui desis dan mengeluarkannya tidak dihempas. Diulang beberapa kali latihan tersebut sambil berupaya agar hitungan desis yang dikeluarkan semakin banyak sehingga nafas kita terkesan panjang. Karena nafas yang panjang itu sangat menguntungkan. Di dalam bernyanyi pun nada fales itu bisa diatasi kalau nafas kita bagus, itu tidak fales. Nah, intinya seperti itu. Baik, dalam bernyanyi seorang dalam bernyanyi itu harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras. Nah, ini resonansi, disebut resonansi. Jadi dalam resonansi ini akan seseorang dalam menyanyi menggemakan suaranya, sumber suaranya tidak sembunyi, tidak ditahan dan lain sebagainya. Suara lebih keras pada saat dikeluarkan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Nah, jenis resonansi itu ada resonansi dada, resonansi tenggorokan, resonansi mulut, resonansi hidung, resonansi kepala. Baik, saya tahan sebentar. Jenis resonansi ada resonansi dada, resonansi tenggorokan, resonansi mulut, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Jadi rongga. Resonansi dada digunakan untuk nada-nada yang rendah. Seperti penyanyi bass alto, bernyanyilah di nada-nada yang rendah sampai rongga dada terasa bergetar. Jadi di rongga dada terasa ada udara. Begitu akan terdorong udara itu di dada.
namanya resonansi dada. Resonansi tenggorokan ini tidak dipakai dalam bernyanyi, tetapi dipakai saat berbicara biasa. Jadi resonansi dada itu digunakan di dalam bernyanyi dengan menggunakan nada rendah. Kalau di resonansi tenggorokan, resonansi ini tidak dipakai dalam bernyanyi, tetapi dipakai saat berbicara. Resonansi mulut digunakan untuk nada-nada standar atau nada-nada tengah, nada-nada biasa. Resonansi ini juga bisa membuat suara kita tidak kasar. Karena apa? Kalau suara kita menjadi sudah lebih enak didengar, tidak kasar, tidak dihempas, tidak berteriak ya. Maka di sini resonansi mulut itu digunakan untuk nada-nada standar. Artinya nada-nada standar itu nada-nada tengah-tengah yang biasa orang menyanyi, nadanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Terus berikutnya resonansi hidung. Resonansi hidung ini memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung. Resonansi kepala ini biasanya digunakan untuk nada-nada tinggi yang berfalsetto. Nada-nada tinggi berfalsetto. Nada-nada tinggi. Kalian bisa mencari referensi lagu-lagu di YouTube yang penyanyi yang suaranya tinggi. Nah, ini kalian bisa amati seperti apa. Resonansi kepala akan terasa ada udara di kepala dan rongga yang ada di kepala ruangan itu akan bergetar saat membunyikan nada tinggi. Nah, seperti itu tidak mungkin itu nada rendah suara dada, tidak mungkin. Pasti itu adalah di resonansi kepala. Nah, kalau misalnya saya latihan begini. Na 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 na. Itu hanya di resonansi mulut, di rongga mulut. Na 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 na. Itu kepala. Nah, bedanya seperti itu. Jadi nanti bisa mencari referensi di lagu-lagu yang ada di YouTube atau di mana. Saya yakin kalian semua suka mendengarkan lagu dan banyak referensi di sana. Baiklah ya, bisa juga di dalam mempraktekkan untuk latihan teknik vokal ini, sering anak-anak yang ikut ekskul sering dia melakukan warming up atau pemanasan. Jadi yang dikatakan pemanasan itu bukan hanya di dalam olahraga saja, di dalam menyanyi kita perlu pemanasan. Misalnya mulai dari mi memo mama 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 mi memo mama mama mama. Itu latihan pernapasan sekaligus dengan artikulasi. Nah, perlu diketahui juga artikulasi dalam suatu kita menyanyikan, mempraktekkan suatu lagu itu penting. Kenapa? Karena artikulasi itu kan pengucapan sesuai dengan kata, harus jelas. Keuntungannya apa dalam mengucapkan artikulasi dengan benar? Walaupun di sini tidak tertulis, tapi ada tambahan ya. Artikulasi ini menguntungkan bila artikulasinya dengan benar, maka suara kita akan menjadi lebih indah, nyaring, dan merdu. Nah, keren nggak tuh? Kalau artikulasinya benar, ternyata suara kita jadi indah, nyaring, dan merdu. Tetapi dari apa yang disampaikan pada hari ini, yaitu mulai dari latihan pernapasan, sikap badan, cara mengucapkan nada tinggi, sedang, rendah, terus dipraktekkan dengan artikulasi kita, itu tidak bisa serta-merta, memerlukan satu proses dan latihan. Karena latihan pernapasan itu juga bisa membuat kita sehat. Baiklah, anak-anakku sekalian, kalau misalnya yang dikatakan tadi menggunakan resonansi kepala, nada-nada tinggi,
Nada-nada tinggi itu yang seperti apa? Kalau di dalam partitur lagu, ingat nih yang kita bicarakan pada minggu lalu, partitur. Apa itu partitur? Kemarin ada disampaikan bahwa suruh melihat lagu Indonesia Jaya pada bab 3. Nah, itu namanya partitur lagu. Partitur lagu itu suatu catatan lagu lengkap dengan nadanya, dengan aransemennya, itu namanya partitur. Nah, istilah musiknya seperti itu. Baiklah, kalian bisa melihat lagi partitur lagu Indonesia Jaya, terus sambil memutar lagu Indonesia Jaya di YouTube, sambil menyanyikan, terus sambil sedikit dipraktekkan apa yang Ibu Alim sampaikan ini tadi, dengan resonansi dada, resonansi kepala, atau di rongga mulut, atau di rongga hidung, akan terasa di sana. Memang perlu satu kedisiplinan dalam latihan ini. Bagi anak atau kalian siswa yang gemar atau punya hobi menyanyi, menyanyi itu juga merupakan sarana terapis loh. Karena menyanyi itu bisa membuat orang senang. Orang yang happy, senang, bahagia itu akan sehat. Maka dari itu bernyanyilah sesuai dengan keinginanmu, dan lagunya bebas, tidak mesti harus Indonesia Jaya yang dipraktekkan, boleh lagu yang lain karena lagu-lagu pop sekarang banyak sekali. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu sudahi yang disampaikan, tetapi ada tugas ya yang kalian harus kerjakan. Ingat, kalau ada tugas itu harus dikerjakan supaya nanti tidak numpuk tugasnya. Baiklah, nanti setelah ini dilihat lagi tugasnya, dan jangan lupa beberapa hari sebelum ini, maksud saya minggu yang lalu kan ada tugas PR. Sudah dikerjakan belum tuh? Tetap semangat ya anak-anakku sekalian, walaupun kita masih pembelajaran daring. Berdoa saja semoga wabah yang ada di negeri kita ini cepat berakhir. Kita bertemu kembali. Saya juga rasanya sudah kepingin bertemu dengan anak-anakku sekalian supaya kita bisa bertatap muka kembali. Baik, cukup sekian. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.